Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Dari pagi minggu yang pertama kita di bulan Februari. Dari pagi kita sudah beraktivitas. Dan tiba saatnya kita mau beristirahat. Saya masih di kota Jember dalam melayani pekerjaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan di Jakarta, di Jember, dimanapun Tuhan izinkan. Ini semua anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Biar makin hari kita mau cinta Yesus. Kita mau fokus kepada Tuhan. Pandangan kita memiliki pandangan yang sehat. Mata kita tertuju kepada Yesus. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Malam ini kita mau baca Markus pasal 9, puji Tuhan. Kita mau berurutan, satu pasal supaya kita selesai. Besok malam kita baca Markus pasal 10. Besok pagi kita baca perjanjian lama, berurutan. Tiap pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru. Kita isi hidup ini dengan hari-hari, dengan kebenaran firman Tuhan. Firman atal malam ini tentang info Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Ini yang kedua kali informasi Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan perkataan Yesus tepat sekali karena dia adalah Tuhan dan kita cinta Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan dari Tuhan dan kita bersama komit menyenangkan hati Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Tidak ada satu pun berasal dalam diri kita. Semua dari Tuhan. Aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita taat kepada firman Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
membuat hati Tuhan senang. Berkenanlah hidup di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melampaui segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai. Hanyalah Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah malam hari ini dengan kuasa firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku, sucikanlah hidupku. Sucikanlah pikiranku dan mulutku oleh kuasa firman-Mu, dan ampunilah segala dosa dan salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini kami baca akan firman-Mu sebelum kami berbaring tidur Bapa. Sebelum langkah demi langkah berjalan bersama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekurangan kami ampun. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam malam ini, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Perjalanan itu akan berhasil atau gagal. Jadi hanya dua, berhasil atau gagal. Tapi kalau kita melangkah bersama Yesus, firman Tuhan akan berhasil, beruntung. Lihat kisah Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya. Karena apa? Karena disertai dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari, oleh karena itu saya undang Bapak Ibu siang, malam, pagi, malam, saya beritakan firman Tuhan. Selalu perintah firman Tuhan, renungkan siang dan malam akan firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hayati firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sehingga kita melangkah sesuai dengan selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Markus pasal 9 ayat 30 sampai 50 tentang Yesus memberikan informasi yang kedua kalinya kepada murid-muridnya. Mari kita baca ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Wah, Yesus rendah hati, saudara. Yesus selalu tidak mau pamer-pamer di dalam pelayanan. Beda dengan kita pamer-pamer. Tapi kalau Yesus tidak, di Danau Galilea, sudah saya katakan Yesus di Danau Galilea pelayanan Danau Tiberias itu kurang lebih 3 tahun dan lebih, saudara. Ya. Terus ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan dibangkit. Ini dia bicara anak manusia, berarti ada keilahian dalam diri Yesus. Jadi tidak langsung dia ngomong kan, saya nanti akan ke Yerusalem, saya tidak. Dia ngomong anak manusia. Dan ternyata ada keilahian, ada Allah di dalam dirinya. Dia memang Allah. Ya. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan ini, namun segar menanyakan kepada dia. Dan muridnya tidak paham itu. Ya. Jadi oleh karena itu kita kalau tidak dengar, tidak paham firman Allah, supaya kita berdoa, minta sama Tuhan,
beri pengertian supaya aku bisa mengerti akan firman-Mu dan kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada muridnya, apa yang kamu perjalanan tadi di tengah jalan? Nah, Kapernaum ini dekat Galilea, saudara. Ini daerah Genesaret, Kapernaum, Kana, ya, Sungai Yordan itu jadi satu wilayah. Karena saya sendiri sudah 62 kali ke Israel, jadi tahu persis ya. Makanya pergi ke Kapernaum, ya dekat Galilea. Kapernaum itu satu lokasi ya. Tapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. Jadi Tuhan mau, wah luar biasa ajaran Yesus ya. Ngajar Yesus kepada kita supaya belajar rendah hati. Ya, kalau kita ini selalu ingin jadi sok, jadi kepala, nama terkenal, ya, nama terkenal, tapi tidak merendah hati. Tapi kalau Yesus selalu mengajar supaya menjadi pelayan, rendah hati. Dalam Matius 20 ayat 28 Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Oh, Yesus luar biasa. Saya menangis selalu kalau baca kehidupan dari Yesus, begitu agung, begitu mulia. Minta kita sama Tuhan, berikan saya rendah hati Tuhan. Mau menjadi pelayan Tuhan harus rendah hati. Ya. Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut semua anak-anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia mengutus aku. Jadi mari kita belajar seperti yang Yesus ajarkan. Dia memeluk anak itu. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama anak. Sebut anak karena anak itu artinya polos, rendah hati, hatinya tulus. Belajar kita memiliki hati rendah hati, polos, tulus hati. Karena Tuhan dalam Mazmur 73:1, Tuhan itu memberkati baik hati kepada orang yang memiliki bersih hati dan tulus. Ya, jadi ajaran Yesus mari. Ya, kita mau mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam rendah hati, mau jadi melayani Tuhan harus rendah hati, sifat seperti anak-anak. Ya, hati kita bersih. Terus berikutnya, ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah ini kalau murid-murid selalu itu menghalangi saudara, mencegah, itulah sifat manusia. Tapi apa kata Yesus 39? Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat setia itu juga menyembah aku. Saudara, di dalam lain pekerjaan Tuhan ya, saya sering ngalamin saudara ya. Dulu bergabung di suatu pelayanan, sama orang iri hati, dicegah, wah ini mau maju, dicegat saudara ya. Jadi halang-halang ini sama dengan ini ya. Kalau sifat manusia suka begitu, orang sirik ya, jadi mungkin cemburu atau apa, tidak suka hati kalau ada orang lain maju, ini sifat itu tidak boleh, kedagingan saudara ya. Maka Tuhan tidak boleh ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi harus pandang kepada Tuhan Yesus ya. Jadi mata kita tertuju kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Jadi mari kita belajar untuk memberi ya. Setiap hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan kita hormati dan kita cinta sesama melayani pekerjaan Tuhan, selalu suka memberi ya, memberi minum, memberi berkat, miliki punya sifat memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih bagus, lebih berbahagia memberi dapat menerima. Ya, Amsal Sulaiman 11 ayat 5. Siapa yang suka memberi itu akan diberikan kelimpahan. Miliki dari sini belajar sifat suka memberi, berbelas kasihan, hidup kita diberkati ya. Ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jadi Tuhan kasih perumpamaan, tidak boleh saudara ya kita sombong, memberikan ajaran-ajaran sesat, bahaya saudara. Memberikan ajaran sesat itu dihukum sama Tuhan ya, akan dibuang ke dalam laut. Ini ibarat seperti itu ya. Jadi artinya mari kita mau hidup benar ya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan selalu mengajar kita berjalan lurus di jalan Tuhan, jangan bengkok ya, tapi berada di dalam jalan Tuhan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terbahan. Sama ini, kita jadi menghormati keselamatan yang Tuhan berikan lebih di atas segala galanya ya. Jadi lebih bagus tangan dipotong, jadi keselamatan lebih utamakan ya.
Di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kalau tidak membela dosa, berbuat yang nggak benar, sudah masuk dalam api neraka. Ya. Dan 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Sama. Jadi ini artinya kita menghormati keselamatan yang Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesat engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan dalam neraka. Jadi hargai keselamatan. Lebih bagus kita masuk surga hidup sederhana, ya, daripada semuanya menyebabkan dosa. Buang dosa, stop dosa. Hormati Yesus. Hormati, utamakan pekerjaan Tuhan. Hormati, utamakan keselamatan. Hormati, utamakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 48, di mana ulatnya bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api, diuji, saudara. Ya, jadi ada api pencobaan dan ini api, ya. Jadi kita harus betul punya kualitas anak Tuhan yang benar-benar teruji, ya, supaya hidup kita layak berkenan sama Tuhan, ya. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang amin. Mari kita hidup ini harus jadi garam. Saya katakan harus berkualitas, ya, mencerminkan seorang anak Tuhan yang baik, menjadi pelita bagi dunia ini, karena dunia penuh dengan kegelapan. Kita harus menjadi hidup berdampak, punya nilai-nilai tambah yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, karena hidup kita hanya sekali. Untuk itu kata firman Tuhan, berdamai yang seorang, dan jangan punya ribut sama orang, ya. Tidak boleh suami istri saling mengasihi siapapun, ya. Setiap kita mari simpan perdamaian, ya, karena dengan perdamaian hati kita bersih dan hidup kita layak untuk makin hari makin dikuduskan untuk berdamai dengan Tuhan, dan kita akan dipakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Malam ini komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ingat Bapak Ibu, kata firman Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus, taat kepada firman Tuhan. Di sini Tuhan banyak mengajar kita supaya kita belajar rendah hati, belajar cinta Yesus, dan kita mau taat. Dan kalau menjadi pelayan Tuhan harus menjadi hamba, rendah hati, menjadi yang terakhir. Jangan punya rasa iri hati, rasa yang tidak beres, jangan. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita. Bela kebenaran, utamakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kita, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kekudusan dan damai dengan setiap orang. Hidup kita menjadi garam berdampak, menjadi pelita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.